Ahmad wan Nasa'i wa sahahu lan nyahihake hadis sapa Ibnu Huzaimah wa dzakarahu hadis Al-Bukhari ta'liqan. Bab wudu ya, bab wudu ini dimulai dari siwakan. Memang di antara sunnahnya wudu ini adalah siwakan. Setiap sunnah itu memiliki tempat yang apabila tempat itu sudah lepas, maka sunnahnya pun sudah lepas, tidak disunahkan lagi. Sampean sholat wis kadung bismillahirrahmanirrahim, meniku ta'awudze wis gak sunnah lagi ya. Kalau yang takbir rakaat pertama berarti iftitahnya juga sudah tidak ada sunnahnya lagi. Sampean sholat id wis kadung maca bismillahirrahmanirrahim lali durung takbir sing ping 7 iku, meniku wis gak sunnah takbir ping 7 lagi, wis kelewat kesunatannya, wis kadung melakukan tuntutan yang lain. Nah ini dalam wudhu itu juga ada sunnah-sunnah yang mempunyai waktu, mempunyai posisi yang jika sudah lewat tempatnya maka sudah tidak disunahkan lagi. Makanya nih yang pertama dalam wudhu ini kan diantaranya yang baca bismillah terus siwakan. Siwakan karo kumur dulu mana? Dulu siwakan. Nah berarti nak ngono nak sing bener nak nglakoni sunah wudu nggunakake siwakan itu sing bener piye? Sing bener iku sikate sing ditelesi terus disikatke. Mergo nek sampeyan kadung kumur berarti wis melaksanakan sunah wudu kumur sehingga siwakane gak ono kesunatan siwakan dalam hal wudunya. Sikate sing ditelesi terus kemudian siwakan. Nah, setelah itu baru kumur. Nah dikumurin dhisik lagi siwakan berarti sunnahnya wudu yang berhubungan dengan siwakan waktunya sudah lewat. Siwakan dulu baru kumur. Nah siwakan ini sunnah yang memang secara nilai hikmah besar sekali. Sehingga bahasana Nabi di sini laula an asyukka ala ummati, seandainya ya saya Nabi ya tidak memberatkan umatnya, maka sungguh siwakan ini akan diperintahkan, dalam arti akan diwajibkan ma'akulli wudu'in dalam setiap wudu. Ya karena di situ dikhawatirkan akan merepotkan umatnya, maka tidak jadi diwajibkan. Nah, berarti hukumnya adalah sunnah. Ini menurut mayoritas ulama memang siwakan ini hukumnya sunnah, meskipun ada sebagian yang mengatakan wajib ya. Di dalam sarahnya ini ini Subulus Salam tadi saya baca ada sebagian wakilah ya biwujubi, ada yang mengatakan siwakan itu wajib, tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan siwakan ini sunnah. Ada keterangan lagi kalau yang di Subulus Salam tadi sampaikan ibadah dengan siwakan dan ibadah tanpa siwakan itu selisih pahalanya 70 kali. Tapi kalau di Ihya tadi saya baca 75 kali. Sampai tanpa siwakan siji nak siwakan lipat 70 atau 75. Nah sholat dewean siji, sholat jamaah 27. Sholat jamaah 27 tanpa siwakan 27 toh, tambah siwakan dikalikan 75 atau 70 kali lagi. Itu diantaranya. Ada yang bahasanya ma'akulli wudu'in ya, setiap wudu. Ada yang bahasanya disuruh untuk siwakan setiap sholat. Ada yang bahasanya ya sunnah siwakan dalam setiap waktu, kapan saja. Sehingga siwakan ini sunnah yang sangat ditekankan dilakukan kapan saja. Ini saja. Kemudian ada waktu-waktu tertentu yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan, yaitu ketika wudu,
ketika baca Al-Quran, ketika sholat, ketika bangun tidur, ya, dan ketika berubahnya mulut, berubahnya bau mulut. Nah, ada lima tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 waktu atau 5 tempat yang di situ sangat ditekankan dalam bersiwakan. Ketika bangun tidur, ketika mau sholat, ketika wudhu, ketika baca Al-Quran, terus ketika berubahnya mulut. Nanti dalam kitab-kitab lain banyak sekali, ya, bahasanya pokoknya dalam setiap perilaku baik ini ada penekanan secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan siwakan. Semakin perilaku itu sangat penting, maka siwakan pun juga dianggap sangat penting. Makanya diantaranya ketika kita mau belajar, itu disuruh siwakan. Jadi antaranya biasanya ya untuk lebih bisa bahasanya lebih fokus atau lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk menghafalkan, itu kalau disertai dengan siwakan. Kalau dalam bahasa Ihya itu siwakan itu membersihkan mulut. Ketika kita ibadah, itu kita sering dalam ibadah itu ada bahasa-bahasa interaksi dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Ketika kita baca Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran di situ juga, ya, kita mengucapkan, menyampaikan, ya, tentang kalamullah. Terus bahasane dan aku adep-adepan karo koncomu, ngomong-ngomong, abakmu gak enak ngono sungkan kabeh. Mosok ibadah ngadep Allah itu agape gak enak. Artinya bagaimana kita memposisikan, ya, bukan kok ibadah itu Allah gak ketok terus kita sendirian akhirnya ya wis nyuwante mari mangan bawang merah, mari mangan bawang putih, ya, mangan sate sing bawangi mentah ngene iku. Wis gak usah kumur, gak usah siwakan, langsung sholat. Sah gak? Ya sah, ya. Sementing waktu sholat mau saat ini wis entek, ya, anak selilite ya golak-golak terus ya kayak itu. Cuman bahasanya di situ dari unsur nilai kepantasan. Karo kancamu wae awakmu sungkan kabeh ngomong nak durung sikatan mosok menghadap Allah, ibadah sholat dengan Allah tidak, ya, dibersihkan dulu. Mosok kita ngomong membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya tidak bersih dan seterusnya. Itu kepantasan dalam ibadah itu kalau dalam Ihya sangat dibahas, itu ya, sangat dianjurkan. Baik. Terus kemudian ada waktu, ya, ada waktu yang ternyata siwakan itu dimakruhkan. Meskipun dianjurkan seperti itu, namun ternyata juga ada keterangan siwakan itu dimakruhkan kapan? Di saat kita sedang berpuasa setelah matahari geser ke barat atau setelah waktu zuhur. Setelah waktu zuhur itu dalam keadaan kita berpuasa, kita dimakruhkan siwakan. Artinya kalau toh seandainya siwakan ya tidak sampai membatalkan puasa, ya, cuman secara nilai dimakruhkan. Kenapa demikian? Ya, secara umum dalam kaidahnya itu hal-hal yang dimunculkan oleh ibadah itu usahakan jangan dihilangkan. Meskipun menurut kita itu tidak enak, tidak baik, atau baunya tidak sedap, tapi di sisi Allah justru itu karena muncul dari ibadah, maka nilainya dianggap hal yang luar biasa. Setelah zuhur itu ketika baunya sudah tidak enak, itu yang mengatakan siwakan makruh itu karena bau tidak enaknya itu diakibatkan oleh
puasa. Sehingga sesuatu yang muncul karena puasa itu jangan dihilang, terus ben gak enak lah wong mergo poso. Ada contoh lain. Orang itu kalau setelah wudhu wajahnya kan basah, tangannya basah, itu kalau diwandui itu juga makruh. Kenapa? Menghilangkan bekas yang timbul karena ibadah. Wudhu terus basah, itu jarno gak usah diandui makruh. Makanya orang puasa itu kalau setelah zuhur nanti bau nafasnya itu akan berubah menjadi tidak sedap, itu diakibatkan oleh puasa, sehingga dimakruhkan untuk siwakan. Kenapa? Karena menghilangkan bekas yang ditimbulkan oleh ibadah. Nah ini dianggap kenapa setelah zuhur, karena memang umumnya perubahan karena puasa itu terjadi setelah zuhur. Kalau dari pagi sudah nggak enak, nggak sedap ya baunya, itu bukan karena puasanya ya, memang karena bawaan atau karena memang tadi malam yang dimakan, sehingga pagi itu kita siwakan masih tetap disunahkan. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan setelah zuhur siwakan nggak makruh, meskipun puasa juga ada ya, tapi secara nilai memang. Nah kalau kita mengambil kaidah yang mengatakan kita siwakan dimakruhkan itu karena kita menghilangkan bekas yang ditimbulkan oleh ibadah, maka kalau misalnya ada indikasi yang menunjukkan bahwa tidak sedapnya bau itu bukan karena puasa, ya kita boleh untuk siwakan. Misalnya kita ya biasanya nafasnya gak ngene iki, masih poso ya, cuman karena memang tadi bangun tidur atau karena mungkin makanan yang semalam itu ya, sehingga pengaruhnya bukan pengaruh puasa tapi karena unsur yang lain, maka kita tetap disunahkan untuk siwakan karena kita tidak menghilangkan ya bekas yang ditimbulkan oleh ibadah, tapi karena unsur yang lainnya. Itu diantaranya ya, semakin ibadah itu luar biasa, maka tuntutan larangan menghilangkan itu juga semakin besar. Makanya orang yang jihad fisabilillah itu kalau wafat meninggal itu kan tidak boleh dimandikan ya, bukan sekedar makruh, haram kan dimandikan, nggak boleh dimandikan. Bekas perangnya itu biar masih ada, dimakamkan dalam keadaan masih berdarah, nggak apa-apa. Itu diantaranya. Terus yang dibuat siwakan apa? Ya setiap sesuatu yang bisa membersihkan ya, sesuatu yang kasar yang bisa membersihkan, karena memang tujuannya adalah untuk membersihkan. Memang sarannya menggunakan kayu arok ya, tapi tidak harus menggunakan kayu arok. Nah, apapun bisa, pokoknya bisa membersihkan. Dan dalam keterangan di kitab-kitab fikih itu yang penting bukan anggota badannya sendiri. Kayak itu terus tanganmu dewe ya, baik kasar tangannya terus kayak siwakan sendiri nggak bisa. Tapi kalau dalam keterangan kalau anggota badannya orang lain itu ya sunahnya siwakan sih bisa ya. Tongone kancane tangannya. Ini kancane korban. Artinya secara nilai siwakannya bisa, tapi kita ya menyakiti orang lainnya itu jadi masalah baru gitu maksudnya. Makanya kadang-kadang sebuah bentuk ibadah itu ya dari satu sisi adalah bentuk ibadah, sisi lain juga ada pengaruhnya dengan ya yang lainnya. Misalnya kita wudhu menggunakan air yang memang air itu bukan disediakan untuk wudhu, untuk minum ya. Di Arab itu kadang-kadang banyak kan di pinggir-pinggir jalan itu ada tempat yang memang di situ tempat air disediakan untuk minum. Terus kita wudhu dipakai air tersebut, airnya tohir mutohir. Untuk wudhu bisa, wudhunya sah menghilangkan hadas, tapi proses pelaksanaannya itu haram gitu ya, karena menggunakan milik orang lain yang disediakan untuk minum. Berarti kita menggunakan tidak sesuai dengan yang dikehendaki yang punya.
Karena bentuk ibadah itu ada ya seperti itulah ya, ada tidak hanya satu sisi saja yang kita sikapi, tapi dari ada sisi lain yang memang perlu untuk ya, kita sikapi. Makanya kalau misalnya kita nggak bawa kayu arok itu, ya kita bisa dengan kain yang kita pakai kan, ya, baju, serban, ya, atau sarung. Dan nanti sawangane didelok wong. Karena sampean ibadah aja, ono bahasa sawangane didelok wong gak enak itu ya udah itu terserah sampean kan, yang pasti nilainya orang siwakan itu ibadahnya dilipatkan 75 ya, daripada yang tidak siwakan. Ya dirasani gak apa-apa, yang penting itu akeh ya. Wong ning akhirat lho yo. Sing ngrasani awakmu lho urung karuan iso nyelametno awakmu kan gitu kan. Makanya wis biarkan aja. Kalau caranya itu ya yang pasti secara nilai sunnah itu ya bagaimana supaya bisa bersih ya, caranya ya pokoknya bisa bersih terserah ya, tapi di situ ada tuntunannya kan, cara megangnya siwak ya. Kan gini ya, ininya di nyekel ini kan ini, terus apa ada yang seperti angka 8 gini, yang sini bersihkan tulan wa ardon, siwakannya seperti itu. Orang kena kan Pak? Dibiasakan. Kalau toh seandainya kita belum terbiasa, kalau kita punya keinginan untuk kesana itu awal-awalnya lupa, nanti kadang-kadang ingat, kadang pas wis sholat terus tengah-tengahnya sholat lagi eling iya rek lali gak siwakan. Lama-lama nanti kita akan ingat di saat kita mau sholat ingat. Itu kalau kita punya tekad ingin melakukan biasanya seperti itu. Nah hal yang sunnah itu kalau toh seandainya kita belum bisa melakukan ya bahasanya memang kita akui lah nggak bisa melakukan, atau kita merasa apa ya masih menyesali belum bisa melakukan meskipun sunnah. Jangan memudahkan perkara itu meskipun sunnah, alah sunnah wae kok gak apa-apa. Kalau memang seperti itu kayaknya kita juga tidak akan bisa melakukannya, wis mesti lali ini bahasa. Tapi kalau kita punya perasaan ya Allah harus nglakoni, kapan yo ini berarti di pikiran kita ini masih terekam ingin melakukan, selalu ingat, sehingga suatu saat kita akan senantiasa diingatkan. Kita coba aja ya, karena saya sendiri beberapa kali juga ketika latihan setengah sunnah itu juga awal-awalnya begitu. Masuk masjid, nanti kadang-kadang kita lupa belum niat iktikaf. Iya, setengah jam kan niat iktikaf mau baru niat iktikaf. Nanti lama-lama kita masuk langsung ingat. Iktikaf lillahi ta'ala. Nah, ini kan bentuk-bentuk seperti itu. Nah ini kan antara niat dengan tidak kan podo wae kan di masjid. Cuman kalau diniati itu sudah ada nilai ibadahnya tersendiri. Kita nggak melihat Allah piro si ganjarane, bukan karena piro ganjarane, tapi apa ya, saya sering menyampaikan kita itu bukan banyak-banyakan pahala ketika kita mengharapkan untuk nanti di akhiratnya kita berharap bisa masuk surganya Allah misalnya. Karena Allah tidak pernah menyeleksi atau melihat berapa pahala yang sudah kita siapkan untuk masuk surganya Allah yang selamanya. Seakeh-akeh lo gak cukup. Masa nak sebalane entek terus metu ngono ya. Metu kemana terus warga sangu piro? Ini pahalanya ya Allah ya wis mlebu wis entek terus metu kemana kita ya. Bukan itunya kan. Justru yang kalau saya biasanya ya, kalau saya memadukan melihat dari sisi lain yang innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak itu kan lebih cenderung Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak atau karakter. Karakter yang baik itu orang yang selalu dalam hatinya itu
cenderung kepada nilai-nilai kebaikan. Di masjid eling itikafe, mari wudu eling donga mari wudune, ape mlebu masjid eling donga mlebu masjide, ape mlebu kamar mandi eling donga ape mlebu kamar mandine. Ini loh selisih waktu loh, enggak seberapa lama. Sampean ape nang kamar mandi, kira-kira ning arep kamar mandi kurang berapa langkah sudah dibaca loh, kok tekan lawang wis mari macane padha wae langsung masuk enggak. Nah, ketika kita terbiasa dengan seperti itu, siwakan dan lain sebagainya, itu artinya kan karakter kita itu sudah terbentuk, karakter orang-orang yang setiap langkahnya itu sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Itu yang karakter akhlakul karimahnya di situ. Bukan kok berapa pahala yang sudah kita kumpulkan, bukan, tapi bagaimana kita membentuk karakter kita ini sehingga karakter kita ini layak untuk masuk surga. Pantes lah kalau seandainya kita masuk surga. Karena kalau Allah sudah tidak membutuhkan sesuatu itu, yang kita siapkan itu kepantasan kita, bukan seberapa banyaknya. Kalau gambaran lain dalam kehidupan kita itu misalnya ada undangan di sebuah acara, wonge gak butuh buang, memang orangnya udah kaya sekali, harus gak butuh buang. Terus kemudian di situ punya tradisi, di orang tersebut punya tradisi dengan karakter yang misalnya pakai baju, pakai kopiah, pakai sarung. Itu nanti kalau ada orang yang mau masuk pakai celana pendek, itu kira-kira satpami mesti nolak. Kenapa? Enggak pantas dia masuk ke situ karena tidak sesuai dengan karakter yang ada di lingkungan rumah tersebut. Wis gak usah menunjukkan uangnya piro, aku nggo duit akeh. Jadi satpame, bosku gak butuh duitmu. Karena kamu udah gak pantas untuk masuk. Karena memang bosnya gak membutuhkan hal itu kan. Sehingga yang dibutuhkan tuh kelayakan, kepantasan dia masuk. Nah, kelayakan dan kepantasan itu ya karakter yang terbentuk dalam diri kita. Jangankan yang di surga ning donya dhewe iki lho. Ono wong sing tatonan, terus kemudian tindikan, terus kemudian pokoknya sing model-model ya semiran, terus celonone kathoke kene suwek-suwek mlebu masjid. Terus sampean delok ya Allah, cek gak pantes sih mlebu masjid koyo ngono. Kena kon metu kan dilarang. Gak pantes mlebu masjid. Itu namanya kepantasan, kelayakan. Nah, kalau diri kita ini masih ada dalam hati ada sifat takabur, mlebu swarga. Ya Allah, ono model koyo ngono kok mlebu swarga. Kan gak pantes ya. Kira-kira malaikat delok kan dilarang kan. Gak layak ini. Nah, itu nanti akan dinilai. Makanya meskipun sunnah ini jangan disepelekan. Nah, gak iso yang menyadari kita gak bisa, jangan alah sunnah wae kok. Bukan begitunya. Tapi karena ini adalah sebagai pembentukan kita ya, berusaha untuk senantiasa mengikuti ajaran Nabi. Belum lagi kalau kita melihat anjuran itu nak koncone dhewe sing nganjurno sampean gak nglakoni biasa. Engko nak wong tuane sampean sing nganjurno sampean gak nglakoni wis gak patek pantes kan. Wong di wong tuane kok ngono. Belum lagi nanti terus kemudian kalau kiainya yang anjurkan kita nggak melakukan, kira-kira gimana? Santri kok koyok ngono kok kepengin barokah ilmune. Nah, bagaimana kalau Nabi yang menganjurkan? Terus kita bahasanya menyepelekan loh ya. Bukan karena unsur kita nggak bisa karena tuntutan, terus kemudian kita merasa bukan, tapi menyepelekan. Nyepelekno dawuh kiai itu gak pantas. Bagaimana dengan menyepelekan anjuran beliau Nabi? Kalau kita melihat dari sisi itunya loh ya, bukan melihat dari fikihnya loh ya. Nah, fikih ngono sunnah gak dilakoni gak bisa ya wis mari. Tapi menyepelekan yang disampaikan Nabi itu dari sisi itunya itu gak pantas bagi kita. Itu Nabi. Nah, makanya diusahakan ya sebisa mungkin kalau kita bisa kita lakukan, kalau belum bisa ya bukan menyepelekan tapi kita merasa belum bisa untuk melakukan. Siwakan ini juga seperti itu ya. Kalau tangan apa?
klambi, karo sarung, karo serban, pokoknya diusahakan semisal. Ya. Wa an Humrana anna Utsmana da'a biwadhu'in anna Utsmana sak temene Sayyidina Utsman iku da'a njaluk sinten Sayyidina Utsman biwadhu'in kelawan wadhu itu berarti alat yang dibuat wudu ya, airnya itu berarti. Bahwa salamun kembasuh sinten Sayyidina Utsman kafaihi ing epek-epek lorone Sayyidina Utsman salah samarratin kelawan telu pira-pira ambalan. Mata-mata madonuli kekemu sinten Sayyidina Utsman wastan syakolan nesep banyu irung sinten Sayyidina Utsman wastan sarolan nyemprotake sinten Sayyidina Utsman. Tuma ghusalan nuli basuh sinten Sayyidina Utsman wajahu ing wajah Sayyidina Utsman salah tamarratin kelawan telu pira-pira ambalan. Tuma ghusalan nuli basuh sinten Sayyidina Utsman ya tau ing tangan Sayyidina Utsman alimna kang tengen. Ilal mirfaqi maring tumeka maring sikut salah tamarratin kelawan telu pira-pira ambalan. Tumal yusra nuli kang kiwa mithla dalik halis padane mengkono-mengkono ilal mirfaq salasa marratin. Tuma masakan nuli ngusap Sayyidina Utsman birasi kelawan sirah Sayyidina Utsman. Tuma ghusala nuli basuh Sayyidina Utsman bijlau ing sukune Sayyidina Utsman al-yumna kang tengen ilal ka'baini. Tumeka maring kemiran loro salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Tumal yusra nuli kang kiwa mithla dalik halis padane mengkono-mengkono ilal ka'baini salasa marrat. Tumakola nuling ngendika sinten Sayyidina Utsman. Ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'a hale wudu sinten Rasul nahwa wudu'i ing sepadane wudu ingsun hadza kang iki muttafaqun alaih. Wa an Ali lan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi yang dalam sifate wudu'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Ali wa masakalang musab sinten Kanjeng Nabi birosi kelawan mustakane Kanjeng Nabi wahidatan ya kelawan ambar sepisan akhraja Abu Dawud. Wan Abdullah bin Zaid lan sange Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu ma fi sifatil wudu ila sifatil wudu kal ngendika sinten Abdullah wa masakhalan musab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rasilan mustakane Rasul fa akbala mongko apa madhepake ya sinten Rasul biade kelawan asta kali Rasul wa adbarolan ngungkurake sinten Rasul muttafaqun alaih wa fi lafdin lahuma bada'a wa fi lafdin dalam lafal lahuma kedue Bukhari Muslim ya bada'a ngawiti sinten Kanjeng Nabi bimuqaddami ra'si kelawan ngarepe mustakane Kanjeng Nabi hatta dzaba hingga nglakokake sinten Kanjeng Nabi bima kelawan yadaihi ila kofa maring gedhoke Kanjeng Nabi kemarodan nembelekake sinten Kanjeng Nabi umma ing yadaihi ilal makane maring panggonan alladzi kang badha kang ngawiti sinten Kanjeng Nabi minu saking alladzi makan. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma fi sifatil wudu dalam sifatul wudu qala ngendika sinten Abdullah tumma masakhan ling ngusap sinten Kanjeng Nabi birosi kelawan mustakane Kanjeng Nabi wa adkhalalan mlebetake sinten Kanjeng Nabi isba'aihi ing driji kali Kanjeng Nabi as-sabbahataini rupane penuding kalih fi udunaihi ing dalem kuping kali Kanjeng Nabi wa masahalan ngusap sinten Kanjeng Nabi bi ibhamaihi kelawan jempolan kali Kanjeng Nabi zahira udunaihi ing jabane kuping kali Kanjeng Nabi akhrajahu hadis sinten Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu sapa Ibnu Khuzaimah. Di hadis itu kan ada bentuk ucapan, ada bentuk perbuatan, ada bentuk ketetapan.
Nah, ini banyak tentang ibadah-ibadah yang hadisnya itu dalam bentuk hadis perbuatan ya, di antaranya seperti sholat itu Nabi juga menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga setiap perilaku beliau Nabi itu para sahabat selalu ngawasi seperti apa yang dijalankan oleh Nabi. Nah, pengawasan ini kadang-kadang orang itu berbuat sesuatu yang persis itu kan ya sekian banyaknya sesuatu kan persis terus itu kan ya kayaknya nggak mungkin kan, sehingga kadang-kadang terjadi seperti ini, kadang-kadang seperti ini. Ya, sehingga di satu sisi dari perbedaan yang terjadi itu menunjukkan bahwa yang dilakukan itu tidak harus selalu begitu, berarti itu adalah sunnah. Makanya untuk mendahulukan yang kanan ya daripada yang kiri itu hukumnya itu tidak wajib ya, karena Sayyidina Ali juga pernah memberikan yang ini ya, akhirnya mendahulukan yang kiri dulu misalnya. Artinya hal-hal yang kadang-kadang Nabi itu ya, melakukan itu menunjukkan berarti ya, itu boleh dilakukan ya, buktinya Nabi pernah melakukan. Kalau Nabi tidak pernah meninggalkan, itu indikasi besar kalau itu adalah sebuah kewajiban, karena Nabi tidak pernah meninggalkan, kecuali kalau memang itu khusus untuk Nabi misalnya. Makanya Nabi sering menyampaikan, aku ngelakoni terus engkau malah dikira wajib, makanya sekali ditinggalkan oleh Allah. Nah, bentuk perilaku juga sama. Kadang-kadang Nabi melakukan ya hanya sekali, kadang-kadang 3 kali, itu menunjukkan 3 kali itu sunnah misalnya. Cuman para sahabat ini ketika memberikan contoh ya ini disampaikan ya, diantaranya Sayyidina Utsman ya cara berwudunya. Nanti sahabat lain juga memberikan contoh yang lain. Makanya dalam ngusap kepala itu ada beda pendapat. Ada yang mengatakan ngusap kepala itu hanya sekali aja. Kalau madzhab Syafi'i tetap disunahkan 3 kali. Ada yang mengatakan loh, untuk ngusap kepala itu hanya sekali. Kenapa? Jenenge ngusap itu kan tujuannya gen gak patok teles. Nak basuh itu memang banyak airnya kan mengalir banyak. Tapi nak ngusap itu yang penting kena banyu ngono wae. Lah nek mbok usap ping 3 kok dadine teles kan. Apa gunane ngusap nek nyatane dadine teles. Ada yang alasannya seperti itu juga ada ya. Pokoknya ngusap itu sekali aja, enggak usah diulang. Ada yang begitu. Terus kemudian caranya ngusap telinga. Ada yang langsung dari ngusap kepala ini langsung nyambung ke telinga. Sehingga ada yang menganggap telinga ini bagian dari kepala, sehingga dilangsungkan. Kalau yang madzhab Syafi'i, telinga ini lain dengan kepala, sehingga ketika ngusap kepala terus untuk ngusap telinga ini harus menggunakan air bukan bekas atau turan setelah kita ngusap kepala dulu, terus kemudian ngambil air lagi baru ngusap telinga. Itu diantaranya kenapa ya, karena tadi ini adalah bentuk hadis, bentuk ibadah yang ditunjukkan dengan bentuk perilaku. Nah, perilaku ini kan sekali begini, sekali begini, sekali begini. Nah, tergantung nanti sahabat pas melihatnya yang mana. Kadang-kadang sahabat juga melihat 3 kali ngelihat, sekali ngelihat, akhirnya terus oh ini sunnah. Kenapa? Karena ternyata kemarin Nabi juga hanya sekali, tidak selalu 3 kali. Ini juga terjadi seperti itu. Baik, ini Sayyidina Utsman ya, mempraktekkan ya, minta air untuk wudu, kemudian membasuh kedua telapak tangannya ya, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali ya, artinya karena dulu itu jangan digambarkan seperti sekarang. Pemane ning kene iku wudune ning gone ulang dilebokno ngono wae sing ngene. Dulu kan dijurno titik kubah, jurno titik kubah. Artinya ya memang 3 kali pancuran begitu, jurno diratakno gitu. Jadi antaranya ya, kalau sekarang ya gimana ya, banyune mancur terus ini ya. Apa yang ini tarik ini naik, ini tarik ini naik apa piye ya.
Itu kan untuk jadi permasalahan sendiri ya. Ini yang pasti sunnah ya. Ya bagaimanapun juga intinya diantaranya di sini kalau kita bahas ya di dalam kitab-kitab itu, kita nggak tahu tangan kita itu tadi, apalagi kalau bangun tidur ya, kemana saja, kena kotoran apa saja, sehingga berpotensi ada kemungkinan najis. Ketika berpotensi ada kemungkinan najis, maka disunahkan untuk dibasuh dulu. Kalau yakin najisnya, maka harus dibasuh dulu. Kalau yakin sucinya, tidak perlu untuk dibasuh dulu. Itu diantaranya ya. Di sini secara umum, nah, ketika kita mau wudu, tangan kita dibasuh. Karena memang aktivitas kita ini juga tangan kita kotor kan kemana-mana misalnya. Kecuali kalau tadi barusan kita basuh, bersihkan, terus saya wudu kan jelas tadi barusan dibersihkan. Habis itu kemudian kumur. Ini basuhnya tangan, telapak tangan ya, bukan tangan ya, telapak tangan 3 kali. Kumur dan istinsaknya ini tidak disampaikan berapa kalinya. Baik, kalau di kitab Ihya, kumurnya itu sekali ngambil untuk kumur 3 kali. Terus kita buang, ngambil lagi untuk istinsak 3 kali. Ada juga yang caranya itu sekali ngambil untuk kumur langsung istinsak. Nah, ngambil kumur langsung istinsak. Ngambil kumur istinsak. Kalau begitu berarti ngambilnya 3 kali. Nah, kumur istinsak buang, ngambil kumur istinsak buang, ngambil kumur istinsak buang. Kalau yang pertama tadi berarti ngambilnya cukup 2 kali. Karena sekali ambil ini kumur buang, kumur buang, kumur buang. Ngambil lagi istinsak, semprotno, istinsak, semprotno, istinsak, semprotno. Berarti ngambilnya itu 2 kali. Nyauke ping 2. Kalau dipancurno ya berarti nada pancurannya tadi 2 kali. Ada juga yang ini kalau dalam Fathul Qorib itu disampaikan di bajurinya kalau nggak salah ya, disampaikan teori sing kurang apik. Sekali ambil kumur 2, sekali ambil kumur 2, sekali ambil kumur 2. Istinsak juga begitu. Jadi ngambilnya 6 kali. Ini pemburusan bahasanya kurang apiknya itu. Terlalu banyak. Dalam kumur atau istinsak ini dianjurkan karena tujuannya diantaranya adalah membersihkan, maka dianjurkan kumur konsing tenanan, mubalaghah, diputer dulu baru dihilangkan. Nyerotnya juga begitu, serot disemprotkan begitu. Kecuali ketika kita dalam keadaan apa? Puasa. Kalau puasa cukup hati-hati sekitar keluar aja. Kenapa? Karena membahayakan, bisa membatalkan puasa. Nah, khawatir bisa membatalkan puasa, maka bahasanya apa? Daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Lah timbangannya bablas terus mlebu. Ya, yes, iki ya sunah no ya sunah sing njaba-njabane gak usah terlalu ke dalam. Jadi cukup yang ada di luar. Itu diantaranya. Nah kalau ternyata terus kemudian waktu puasa kita kumurnya atau istinsaknya mubalaghah, terus akhirnya kebablasan masuk, ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena kumur yang mubalaghah, kumur sing di banget no itu secara hukum dimakruhkan ketika puasa. Terus kita menjalankan perkara yang makruh sampai kemudian masuk, itu resiko ditanggung kita sendiri. Kenapa? Syariat tidak nyuruh. Dimakruhkan itu kan dilarang, meskipun larangannya tidak haram kan, tapi dilarang, ojo dilakoni. Nah syariatnya ngomong ojo dilakoni kok mbok lakoni. Nah nanti kalau terjadi resiko ya kamu sendiri yang tanggung jawab.
Ar-ridha bisya, ridha bima yatawallatu minhu. Ya, kalau memang syariat menyuruh, kemudian terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, maka syariat mengampuni karena memang syariat nyuruh, kemudian terjadi sesuatu, syariat mengampuni. Sementara di sini syariat melarang. Ketika syariat melarang kamu lakoni, ya resikonya kamu sendiri yang nanggung. Ngingu jenggot syariat ngongkon. Barang dingu jenggotnya ketel, wudune angel masuk sampai kulitnya, maka kemudian apa? Wis gak usah tekan jeruk kok opo-opo. Karena apa? Karena aku jenggot itu nuruti perintahnya syariat. Ketika tak turuti kok jadi angel, syariatnya ngomong angel toh, iya angel wis gak opo-opo, gue nurut perintahku ya berarti saiki resikonya aku sing nanggung, wis gak usah dusap tekan jeruk kok opo-opo. Sunah ngono wae nek belum usapen suwun tekan jeruk, nah repot terus gak apa-apa karena mengikuti anjuran syariat. Tapi nek sing wong wedok sing ngingu jenggot ngantek ketel terus basuh tekan jeruk angel, jare syariat ya tetep basuh tekan jeruk lho. Wong lanang kok mboten, mergo wong lanang iku disunahke, ingin nek wong wedok ora disunahke, lha kok mbok lakoni. Ya berarti kan karepmu dhewe kan wong syariat gak ngongkon. Ya iki basuh tekan jeruk. Kumur, kalau kumurnya sudah hati-hati di luar saja, terus kemudian tidak sengaja kok kebablasan, ya gak batal karena masih disunahkan untuk kumur yang ada di luar. Tapi nak kumurnya kok ngantek, ya diusahakan ngantek agak kesini-sini kebablasan, batal itu kosongnya. Karena syariat tidak menyuruh seperti itu. Hanya kalau puasa itu hanya di luar aja ya. Ya istisengnya 3 kali, terus apa kumurnya 3 kali, istinsaknya 3 kali. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sunnah itu ada tempatnya. Maka kemudian dalam masalah ini orang kumur ini kan mau tidak mau di wajah ono sing kena. Nah ini kalau kita niatnya waktu kumur sudah kita niati memulai wudu, ini berarti sunnahnya kumur sudah lepas, enggak dibilang. Kenapa? Karena wajahnya sudah kena. Kalau kita sudah niat memulai wudu, terus kita kumur, diniati memulai wudu, wajah wis kena, berarti wudu sudah dimulai. Basuh wajah sudah dianggap dimulai. Berarti kumur wis kelewat, istinsak wis kelewat. Maka saran-saran di kitab-kitab fikih itu ketika kumur itu niatnya bukan niat memulai wudu, tapi niat sunnah wudu. Niat sunnah wudu. Terus kemudian ketika basuh wajah baru niat memulai wudu. Nah kalau kita niat sunnah wudu meskipun kena wajah ya belum dimulai wudunya karena innamal a'malu binniyah. Anjurannya berarti kita niati dulu niat sunnah wudu. Nah, nanti ketika basuh wajah baru diniati wudu biar kita bisa sempurna dalam sunnahnya wudu dan juga bisa mendapatkan wudu dengan baik. Tsumma ghusala wajhahu thalatha marratin. Terus kemudian basuh wajahnya 3 kali. 3 kali itu artinya 3 kali rotonan ya, bukan 3 kali basuhan. Cuman ketika orang wudu itu tidak harus diyakinkan ratanya, cukup ijtihad kira-kira zon ya, sudah rata dianggap cukup. Ini umumnya orang-orang itu artinya yang misalnya yang memang benar-benar hatinya itu enggak ada unsur rasa ragu atau was-was itu, kalau kita lihat dari lebarnya telapak tangan dan lebarnya wajah itu sekali basuh itu sudah bisa rata. Cara basuhnya dari atas kan, jadi ambil air dari atas begini ya, terus airnya kan mengalir ya, ini terus diratakan. Jadi sini terus agak samping airnya mengalir ya, samping sini. Nah ini yang air yang mengalir ini kita ratakan sehingga nanti itu sekali, terus kita ambil lagi, kita gitukan lagi ya, 2 kali ya. Sehingga 3 kali sudah cukup rata 3 kali gitu ya.
Terus bagaimana kalau misalnya ya seandainya terjadi kita niati yang kedua kali itu adalah sunnah ya, jadi kita sekali ya dalam etikad kita sudah rata. Dan ini yang kedua kali kita niati ini adalah sunnahnya wudhu yang kedua kali. Ternyata yang pertama tadi ada sebagian yang belum terbasuh. Tadi kan dzon kan, kira-kira karena memang kita cukup kira-kira. Kenyataannya ada yang belum terbasuh. Yang belum terbasuh ini kemudian terbasuh dari basuhan yang kedua. Bisa enggak itu mencukupi sebagai basuhan fardu untuk menghilangkan hadas? Karena niat kita adalah niat sunnah. Yang pertama kan niat menghilangkan hadas, basuhan pertama ya. Yang kedua niatnya kan sunnah kan, karena dalam etikad kita sudah rata. Niat sunnah tapi ternyata tadi masih ada yang belum, berarti kan ya belum saatnya sunnah ya, karena masih ada yang belum terkena air. Nah niat sunnah yang kedua itu terus mengenai yang belum terbasuh, cukup enggak menyempurnakan? Nah, di sini dalam keterangan dianggap cukup meskipun kita niat sunnah, karena ada beberapa hal yang dalam niat kita sunnah itu bisa menduduki tempatnya fardu. Di antaranya seperti duduk istiroha. Kita sujud, terus kemudian dalam dugaan perasaan kita sudah sujud 2 kali. Duduk istiroha terus berdiri. Bareng ngadeg, iya rek aku mau sujud lagi sepisan. Duduk istiroha ini apakah bisa menduduki tempatnya julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud? Nah, ulama mengatakan bisa. Meskipun tadi niat kita kan istiroha kan berarti sunnah kan? Niat duduk istiroha terus berdiri, sama dengan niat kita niat melakukan sunnah terus berdiri. Ketika ternyata sujudnya baru sekali, duduk istiroha yang dalam etika kita sunnah itu bisa dianggap sebagai duduk rukun, yaitu duduk di antara 2 sujud. Jadi kita turun langsung sujud nggak apa-apa, terus kemudian kita berdiri, atau duduk istiroha lagi berdiri. Nah mana duduk di antara 2 sujud? Ya tadi ketika istiroha yang salah tadi itu bisa menduduki tempatnya ya, menduduki tempatnya duduk di antara 2 sujud. Wudu juga sama, basuhan yang kedua ini bisa menyempurnakan basuhan pertama yang belum sempurna. Niatnya sunnah tapi bisa menduduki wajib. Ini tidak semuanya ya. Dalam pendapat mazhab Syafi'i tidak semuanya sunnah itu bisa menduduki wajib. Nah, hanya beberapa di antaranya tadi wudu dan istirahat. Misalnya niat poso Senin Kamis, dadakan Ramadan winginane ana kodok sing lali durung dikodoki, ya wis nek poso Senin Kamis wingi dikodok ya enggak bisa. Wis poso Senin Kamis, wis mari terus iya rek aku winginane duwe utang poso situ durung tak sahur. Wis nek Senenku wingi tak ge nyaur, ya enggak bisa mergo kemarin dan niat sunnah udah selesai kan, enggak bisa. Ini berarti ada sunnah itu kadang-kadang bisa menduduki fardu, kadang-kadang ada yang tidak bisa. Terus maghsala yadau al-yumna ilal mirfaq salatha marrat. Ini tumal yusra mitla dzalik. Ini kadang-kadang kemarin pernah kita bahas, saya pernah tanyakan. Kita basuh anggota wudhu disunahkan 3 kali. 3 kali basuhan itu artinya 3 kali sudah rata ya, rata terus kemudian kita basuh lagi. Nah dalam basuh tangan itu yang benar itu tangan kiri rata, tangan kanan rata, tangan kiri rata 1, terus kanan lagi rata, kiri lagi rata 2, begitu, atau kanan rata 1, kanan rata 2, kanan rata 3, baru kiri. Di sini sampaikan kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali. Bukan kanan kiri kanan kiri bukan ya, tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dan ini kalau sampai lihat di YouTube ya, yang Habib Umar itu kayaknya juga begitu juga ya, tangan 3 kali, kiri 3 kali.
Ini di sini Sayyidina Utsman mempraktekkan wudhu juga demikian. Di kanan sampai rata 1, ulangi lagi sampai rata 2. Ya, ulangi. Kalau dulu dipancurkan itu kan ya karena memang airnya di Arab itu susah, tidak seperti di kita. Nah kita kan mancur terus tadahno ngono wae. Terus sana kan dipancurkan, tadai, terus diangkat begini, diratakan. Terus minta lagi. Ini berarti kan sekali, ya, minta lagi 2 kali. Nah wae dhewe mancur ini seret kene iki terus kadang-kadang posisinya tadi tadahno terus ini ya. Itu kadang-kadang nggak begitu nih, jadi lebokno. Sudah dianggap 3 kalinya seperti apa? 3 kalinya itu ya dilakono ngene ya, mlebu 1, 2, 3, mari. Karena sekali gerakan itu dianggap sudah dihitung ya. Makanya kalau sampean baca cara membersihkan najis mughalladzah yang 7 kali itu, kalau kita di sungai itu kan ya, bisa sab'i jaroyatin, 7 ilenan air. Masukkan wis ngene-ngene ping 7 wis mari. Pokoknya gerakan itulah kalau. Jadi antaranya seperti itu ya. Nah, ini kalau di itu dipancurkan, ditadai begini. Di tangan 3 kali, terus kiri 3 kali. Nah, untuk disunahkan tangan kanan dulu kiri dulu itu untuk anggota yang memang repot untuk dibarengkan. Untuk yang anggota mudah dibarengkan tuh nggak ada kanan dulu kiri dulu. Beda dengan mandi. Ya mandi sendiri kan ya cipui kan langsung bisa. Kalau yang misalnya wajah, nah, ini bukan kanan dulu kiri dulu langsung, ya, bukan kok sini 3 kali terus sini 3 kali. Ini langsung sekali semua ya. Kemarin saya sempat berpikir tangan ini kan kanan kiri ini dianggap satu anggota kan, dianggap satu anggota sehingga ya ada kemungkinan lah bahasanya dalam pikiran itu berarti kanan terus kiri dianggap 1, terus kanan lagi terus kiri dianggap 2. Ya, kenapa? Karena tangan kanan dan kiri ini adalah dianggap satu anggota. Nah sampean ngitung ya, fardune wudu kan basuh wajah, basuh kedua tangan. Basuh kedua tangan ini adalah satu paket gitu. Sehingga dianggap kita sudah menghilangkan hadasnya tangan itu ya ketika kanan dan kiri dua-duanya, baru hadas tangannya hilang 1. Nah, berarti baru sempurna. Terus kanan lagi kiri lagi ini baru sempurna kan 2. Kanan lagi kiri lagi baru sempurna 3. Saya pernah berpikir begitu, tapi ternyata seperti perhatiannya Sayyidina Habib Umar di sini sendiri juga langsung jelas bahasanya kanan dulu 3 kali baru kiri dulu 3 kali. Terus tuma masaha biroksihi, terus tuma ghosala rijlau al-yumna. Di sini nggak ada telinga ya, makanya menunjukkan bahwa telinga itu sunnah hukumnya. Telinga itu sunnah hukumnya. Dari situ muncul juga ya, di sini nggak ada telinga, berarti telinga itu sunnah hukumnya. 1. Yang kedua ada yang mengatakan telinga itu bagian dari kepala, makanya ketika ngusap itu langsung ya, kepala ini langsung sempurnakan dengan telinga sekalian. Karena telinga itu dianggap bagian dari kepala. Ya, di sini nggak ada. Nah terus dalam ngusap kepala itu tidak harus rata semuanya. Sehingga seandainya telinganya nggak diikutkan nggak apa-apa, ya, kan begitu ya. Urutannya begitu. Kalau mazhab Syafi'i telinga itu bukan kepala. Cuman kemudian ada sunnahnya ngusap telinga. Makanya dalam mazhab Syafi'i ketika ngusap telinga itu mengambil air baru, tidak boleh sisanya dari kepala. Sini nggak ada. Ini juga 3 kali seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau di sini nggak ada bahasa itu mama saha birosi, nggak ada berapa kali.
Yang hadis bawahnya Sayyidina Ali wa masaha birosi wahidatan, cukup sekali ya, untuk yang kepala. Iya, hadis-hadis di sini nggak ada yang menunjukkan ngusap kepala 3 kali. Dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan 3 kali. Terus caranya ngusap, ya, mazhab Syafi'i pokoknya yang penting ngusap, yang penting wis darani ngusap. Berapa? Nggak harus banyak, ya, sedikit pun cukup. Cuman mazhab yang lain menyampaikan ya, ada yang 1/4, ada yang mu'dhum ru'sihi, ya, artinya kebanyakan lah ya, sudah lebih banyak dari separuh. Ada yang mengatakan semuanya. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya ini dimulai dari bimukot damiroksihi, dimulai dari depannya. Jadi kita menggunakan ini rata ini ya, terus kemudian kita tarik ke belakang mu'adbaro, ke belakang sampai apa ini ila kofahu gitu. Terus ada yang dikembalikan lagi ya, tumarut dauma ilal makan alladzi bada amin. Sahih belakang ini sudah dianggap kena semua. Nanti kalau langsung disambungkan ke telinga ya begitu, ini depan begini langsung telinga sekalian dari apa sekalian sambung dengan ngusap kepala, karena telinga ini dianggap bagian dari kepala. Ini hadis yang bawahnya itu ya. Tsumma masaka birosi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunaihi. Wa masaka bi ibhamaihi dhahira udunaihi, akhraja Abu Dawud. Berarti yang telinga itu yang jari apa telunjuk kita masukkan, kita putar di dalamnya. Ya. Yang jari ibu jarinya dari bawah diangkat ke ya, dari yang di luarnya dari bawah angkat ke atas. Jadi yang ini telunjuknya ini diputar ya, sesuai dengan lipatan-lipatan ini bawah ini sambung. Ini kan ada lipatan-lipatan ya, diuterno. Nah, lipatan begini ke bawah, kemudian ini ke atas begini. Ya nak dilakoni temenan ya suhu ya alon-alon. Dhewe ada yang plok-plok ini plok-plok. Lah bagaimana ya wis kena iki wis sunah ya, wis kena wis sunah. Cuman sunah ning kene kena titik ya sunah titik ya. Nah kalau sampean meraktekin ning gone Imam Ghazali itu kumur ada doanya, terus kemudian istinsak ada doanya, basuh wajah ada doanya, semua disertai dengan doa. Ya lama ya. Tapi banyak keterangan orang itu kalau pengen sholatnya baik dimulai dari wudhunya juga baik. Nah wudhunya wis ya kayak wong pecek ngene iku ya engko salate ya doa ya. Bentuk seperti itu ya cobalah paling tidak itu kita berusaha nanti generasi kita ya, anak-anak kita ini dibiasakan ya, latihannya itu dari awal yang baik. Karena saya itu ya apa ya prihatin atau nggak tahu prihatin atau menyayangkan modelnya gitu. Di SMP itu kan yang pelajaran ekstra pondok itu kan ada ya, itu cacahan SMP itu ya Allah. Belum lagi yang lain-lainnya ya, kadang-kadang ada yang niatnya wudhu sing urung hafal ya ono. Nah, tahiyat itu meh rata-rata dandani. Padahal itu lho tahiyat wis kewajibane ning gone salat. Engko ana sing durung salat ditakoni, "Lho ora salat?" Pak ya ora salat kok. Mari. Mari kok repot lho. Dagangane Bapak.
Ya, ya paling tidak seandainya kadang-kadang orang tua itu kalau sudah dirinya sendiri nggak bisa memberi contoh anaknya itu untuk mengingatkan ya nggak berani. Paling tidak seandainya dirinya belum bisa baik itu tetap kita beranikan diri kepada anaknya agar baik itu ya kita punya alasan yang bagaimana supaya anak itu untuk misalnya Pak Nabi sina awakmu wis gak kerja gak kesel ya sholat sing apik bapak ya kerja kesel ngene iki piye sepurane. Paling tidak seandainya bapaknya belum baik anaknya jadi baik kan lumayan gitu kan ya. Pak Anes gak apik anaknya gak apik pisan ngono. Laporan dulu. Atau paling tidak ya untuk generasi kita ya anak-anak kita itu dari kecil sudah kita biasakan kita kenalkan lah. Kadang-kadang saya ini ya sudah napas wayahe kebetulan ngedusi cilik-cilik si anak ya wis mari ya selesai mandi nek ya wudu sik awe itu wudu ya aku sing ngomong engko ya sewajae agar tak ropi maneh kan sampai bantu ropi maneh tak ngerti. Anda paling tidak mungkin kan ya sudah mengenalkan ada namanya wudu kemarin ngono ya wis tas yo sah kok guys senenge cadurung tamis ini ya artinya untuk apa itu kira-kira kan ya kono untuk apa kan tapi untuk mengenalkan paling tidak untuk mengenalkan nambah waktu didik lah sehingga nanti ya lama-lama anak kecil ya garek nganut carane didik seperti apa kan lama-lama ya kon kudu dhewe ya ketika wis iso ya raup-raup ya nah, nanti setelah sudah terbiasa kita benarkan nak raupe ngono lho sik raupe kurang bener kan kene lho nah dibenarke sedikit demi sedikit seperti itu misalnya ya jadi apapun yang kita lakukan itu ya kita usahakan lah menanamkan nilai-nilai kebaikan mau melaku sore-sore apa nih ngomong ya sepedaan melaku ya bertijak kul huwallahu ahad dan yang ketika dia itu hatinya senang melaku kita ajak apapun kan gelem kan gua apal boga itu artinya kita sudah berusaha menanamkan kebaikan. Tanya dulu mengenai berkumur tadi. Nah itu kan kalau waktu puasa itu kan waktu berkumur kan air liur dengan air yang dikumur itu kan kadang tidak bisa memisahkan iki sudah keluar semua atau belum itu. Enggak. Nak roh hukumnya guys, nak puasa kumur terus. Biasanya berkumur estek. Ada yang tahu ini. Berkumur estek. Di dalam ketentuan hukum agama itu banyak sekali batasan-batasan yang ketika sudah batasan susah untuk dihindari itu sudah dianggap tidak ada. Setelah kita melakukan sesuatu yang dianggap wajar itu sudah dianggap selesai. Umur wis diuntahno cukup, ora perlu terus cangkeme dilapi. Umur seminggu ini berarti kan masih ada sisa-sisa air kan. Terus jika anduk cangkeme dilapi. Enggak perlu seperti itu. Sehingga ketika udah kumur udah dihilangkan, wis dibuang, itu meskipun masih ada sisa-sisa air kumur yang campur dengan air liur itu ya nggak apa-apa. Tapi mestinya ngetok gini ya ngetoknya secara wajar, kok ngetoknya separuh. Ya kita untahkan ya sewajarnya seperti itu lah. Masih ada sisa-sisa athar namanya kan, bekas atau athar itu dianggap sudah selesai, sudah dianggap nggak ada. Nah rasanya seger kok ya karena bersih tadi kan setelah mulut dibersihkan kan. Nggak apa-apa ya sama seperti kemarin ketika kita mensucikan pakaian yang terkena darah itu kan ketika masih ada warnanya sudah susah dihilangkan ya sudah dianggap selesai nggak apa-apa. Ini juga sama setelah kita untahkan kita buang ya, di mulut masih terasa seger gitu ya nggak apa-apa itu sudah bekasnya aja. Atau kadang
menjelang imsak ya, kita minum kopi, habis itu terus kita kumur selesai. Mari imsak ngelok itu jek rasa legi. Itu juga nggak apa-apa ya, karena itu udah bekas kan, yang udah kita kumuri sudah itu kan. Itu kadang-kadang masih seperti terasa begitu. Tapi nak permen ditinggalkan yang utuh kayak itu. Kita nasi bolong. Kalau siang berarti niku teng makro nopo mesti kalau misalnya berumur pokari ya. Wajar. Jarak sampai jarak mungkin masih sudah dikatakan Astaga, Pokari. menjauh maksudnya sudah keterlaluan terus membatalkan. Potensi. Umur pokari ya. Sultan. Maksudnya sudah masuk ke negara itu. Yang ada itu nak masak terus kemudian ingin melihat dan nyicipi iki sasen apa durung itu ya nyicipi dibuang itu udah cukup kan, meskipun nanti kemudian masih ada bekas-bekasnya itu nggak apa-apa. Ya, terus ono wong sengaja kubur pokari terus dibuangno itu kan dijono bekasnya di lumayan lah niku sing karo. Bisa. Iya. Gimana itu? Ya mazhab dewe ya. Karena sini gua sering paham untuk yang bentuk istirohat itu untuk mengganti ini gua mesti ya nopo praktek waktu tidak apa-apa mengganti dari apa itu antara dosis itu. Ya artinya ketika orang sholat kemudian sujud, habis sujud, waktu sujud dia mikir ini sujudnya sudah yang kedua kali. Terus kemudian dia bangun dari sujud itu duduk istirahat dulu baru berdiri. Ini berarti dia melakukan rukun sampai mana? Yang sudah ia lakukan adalah sujud tapi baru sekali. Duduk di antara dua sujud sudah atau belum? Secara nilai kan belum kan? Karena memang ketika dia berdiri tadi niatnya adalah duduk istirahat. Sudah ada duduk tapi diniati duduk istirahat, sehingga secara nilai itu dianggap belum rukun karena dia belum niat melaksanakan duduk di antara dua sujud. Tapi apa yang ia lakukan dengan niatan duduk di antara duduk istirahat tadi sudah bisa mengisi sebagai duduk di antara dua sujud. Artinya niat yang lakoni sunnah tapi hitungannya dianggap rukun, sehingga ketika dia ingat waktu berdiri, iya rek sujudku lagi sepisan, langsung turun langsung sujud nggak apa-apa. Ini sujud kedua lah, dudukmu kapan lah? Mau aku tuh ngerti kan duduk di sini, kan niatmu istirahat. Ya memang niat saya istirahat, tapi dengan niat istirahat tadi sudah bisa digeser menjadi sebuah rukun duduk di antara dua sujud. Nah, gambaran sing lainnya kayak wong wudu tadi loh ya. Wudu basuhan pertama, wis. Terus diniati basuhan kedua. Ketika niat basuhan kedua, ternyata di sini tadi masih ada mungkin ono opo sing nemplek ya, belum hilang kan, akhirnya air nggak bisa meresap ke dalam. Ketika basuhan kedua, iki sing templekane mau hilang, berarti basuhan kedua bisa mengenai. Ini iki wudune sah apa enggak? Sah. Nah, tadi yang belum terbasuh. Yang pertama memang belum terbasuh, tapi yang kedua kan sudah bisa membasuh. Terus orangnya, loh yang kedua kan niatmu sunnah kan? Oh gak niat fardu. Meskipun niat sunnah bisa menduduki kedudukannya fardu, sehingga itu sudah bisa menghilangkan hadas. Paham ya gambarannya seperti itu. Kalau imam itu salah maksudnya sudah rakaat terakhir terus berdiri sudah cek terus kembali karena ingat itu bagusnya diteruskan satu rakaat lagi atau untuk imamnya itu mau kembali ke Islam waktu sudah sempurna berdiri. Rakaat terakhir sudah rakaat keempat, kemudian dia berdiri. Nah, terus waktu berdiri dia ingat kalau sekarang sudah keempat kan, ya harus duduk, harus tahiyat akhir.
berarti beda dengan bukan yang rokaat terakhir jadi apa? Nah, kalau sudah berdirinya sempurna kan katanya harus misalnya kayak apa? Tahiyat memang. Dia kan ingat kalau ternyata sudah rakaat keempat, ini berarti kelima, berarti dia menyadari bahwa ini adalah tambahan. Dia harus kembali kepada yang benar, ya, meninggalkan. Kalau kita nilai berarti ngadegmu itu rukun apa enggak? Ya rukun yang salah kan. Kalau perkara yang salah itu enggak dihitung, berarti harus dihilangkan, kembali lagi ke duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir hukumnya fardu juga. Nah, sampean mungkin kan terpengaruh dengan rakaat kedua. Kalau rakaat kedua sudah terlanjur berdiri tegak, ingat loh, aku mau durung tahiyat awal. Ngono iku lungguh tahiyat awal aku tetep ngadeg. Terusno tetep ngadeg. Kenapa? Karena ngadeg itu fardu, tahiyat awal itu sunnah. Nah, meninggalkan ngadeg yang fardu demi mendapatkan tahiyat awal yang sunnah, itu namanya meninggalkan wajib mendatangi sunnah. Itu enggak benar. Tapi kalau yang rakaat keempat itu beda, karena rakaat keempat itu untuk berdirinya adalah menuju rakaat kelima. Rakaat kelima itu enggak terhitung. Ketika kita sudah yakin bahwa ini rakaat kelima, ya harus kembali duduk untuk tahiyat terakhir. Nah kalau misalnya kita punya imam, wis delingno, tetep ngadeg nerusno, sampean sebagai makmum, sampean sebagai makmum, melok ngadeg apa gak? Ya gak usah. Dinteni ning ngene tahiyat akhir. Biarkan imam meneruskan. Mufarokoh atau tidak? Kita jamaah terhadap orang yang sholatnya salah, itu gak bener. Itu gak bener. Nah terus ketika imam rakaat kelima itu salah apa gak? Mungkin salah, mungkin gak. Siapa tahu imam ternyata tadi ada kesalahan yang kita gak ngerti misalnya. Siapa tahu imam lupa dan dia meyakini ini yang keempat misalnya, tidak percaya dengan yang kita ucapkan karena dia benar-benar punya keyakinan yang keempat. Sehingga dari sisi itu berarti imam bukan salah kan? Artinya imam bukan batal kan? Nah disengaja memang batal, tapi kamu yakin nggak imam disengaja? Ya nggak yakin, kita nggak ngerti apa yang ada dalam hatinya, apa yang terjadi. Sehingga imam itu masih ada kemungkinan sholatnya nggak batal. Sehingga dalam hal ini sampean gak usah mufarokoh, gak apa-apa. Entah ini tahiyat, imam sampai tahiyat lagi, imam salam kita ikut salam bareng. Atau misalnya sampean cek ngenteni sak rakaat suwi ini tahiyat dhewe ndang salam buyar, sampean mufarokoh gak apa-apa. Jadi tidak harus mufarokoh karena masih ada kemungkinan imam itu tidak batal sholatnya. Itu kalau misalnya imam istilono tetap ngadeg, ya nggak apa-apa, biarkan kita tunggu. Nah, karena siapa tahu imam ada suatu hal yang kita nggak ngerti. Artinya imam tidak batal sholatnya. Nah sekarwan imam batal sholatnya, ya kita mufarokoh. Ya misalnya ono najisi atau misalnya hadas, kita jelas tahu sholat jamaah imamnya sekarwan jelas-jelas ngentut, jadi dia gak gelem mundur terus maca Fatihah terus ngono iki. Ya mufarokoh wis karuan krungu ana suarane ana iku kok. Itu enggak ada kemungkinan enggak batal, enggak ada. Tapi nek kaya sing tambahan-tambahan tadi kan masih ada kemungkinan mungkin lali, mungkin apa kan begitu. Makanya kita diperbolehkan untuk menunggu. Sing tambahan niku mungkin lali terus tibake imame, oh lali aku engko sujud sawi. Niku makmume ngentosi pas waktu sujud sawi ndara sujud sawi apa mboten? Kesalahan yang dilakukan oleh imam itu makmum disunnahkan sujud sahwi meskipun imam tidak sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, makmum harus ikut sujud sahwi. Nggak boleh imam sujud sahwi sujud dia gue sing salah kok aku gak itu ya. Jadi kalau imam sujud sahwi kita harus ikut sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi terus salam, kita boleh tetap sujud sahwi. Seperti misalnya imam sholat subuh sampean keri siji, terus imamnya gak kunut, nek sujud sahwi,
Sampeyan iki aku melok apa gak iki? Aku kowe jen nutungno sak rakaat maneh kan gitu ya. Kan itu sujud kan belum waktunya saya sujud sahwi. Tapi imam sujud sahwi gimana? Ya melok sujud mergo nganut imam. Mari ngono imam salam kita berdiri. Ya, mari itu sampean donga kunut. Berarti soalnya sampean sempurna gak? Ya, sempurna kan udah doa kunut. Sing salah kan imame mau. Sing gak donga kunut. Mau aku rakaat pertama gak perlu donga kunut. Saiki aku rakaat kedua donga kunut, berarti aku sempurna. Ngono iku engko sampean bar tahiyat tetep ana sunah sujud sahwi. Mau wis melok imam sujud sahwi. Saiki aku wis ana kunute. Saiki sujud sahwi mana? Ya memang seperti itu. Kesalahan imam itu makmum tetap ada sunahnya sujud sahwi. Paham ya? Itu koyo ya lo tambahane wae kan koyo wis sempurna mau wis sujud mana? Sampai pindu. Terus untuk prakteknya istinsar. Istinsak ya. Istinsar yang menghisap air dari lubang hidung itu. Ya sudah. Masuk. Ya kita serot, dihirup. Bablas tau. Tak buat lu biasa kan langsung patok gitu. Terus kejeruk. Iya. Senggak aja dong. Padha karo wong nek ake latihan sepeda motor nek awal-awal ngegasi mar ngono ya. Iku nek gak kulino istinsak ya ngono. Banter nang wis kulino alon-alon iso ngira-ngira wis cukup kan kene gak banter-banter wis pira kan akan terasa itu. Terus disemprotno terus iki ngene. Ya diserot alon-alon terus disemprotno ya valian tathir ini disemprotkan. Wastan faro ya wastan syako itu dihisap terus wastan faro disemprotkan. Kan oke ya. Ada lagi? Logis. Ya monggo. Mau kan dijelaskan apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan di